Gunung Arjuna menjadi salah satu gunung yang menyimpan banyak cerita mistis. Ada beragam kisah mengerikan di balik keindahan Gunung Arjuna yang berlokasi di Jawa Timur. Salah satu kisah yang cukup terkenal adalah tentang pendaki yang hilang di Gunung Arjuna dan diketemukan hanya tinggal tulang berulang saja. Kisah hilangnya pendaki di gunung memang bisa dibilang bukan hal baru, ditambah berbagai hal gaib di baliknya. Seperti kisah seorang pendaki bernama Fajar. Ia sempat menghilang selama 1 hari di Gunung Arjuna, dan di saat itu Fajar dan keempat temannya harus bertahan hidup selama 1 hari di hutan belantara Gunung Arjuna. Bahkan salah satu teman Fajar sempat minum air kencing untuk menghilangkan dahaga yang akut. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Parung, Bogor nih. Parung kota apa bukan tuh ya? Wah, Parung panjang. Langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Fajar. Iya, malam. Alhamdulillah sampai juga nih ya. Parah, Bang. Gokil ya. Wah, Parung gimana, aman? ngebul. Banyak mobil hijau ya? Iya, yang bonus banyak segitu transformer. Tuh. Iya. Bisa berubah tuh. Bisa. Jadi narasumber gue pada malam kali ini akan menceritakan pengalamannya ketika tersesat di Gunung Arjuna nih. Dan juga sempat bertahan hidup semalaman nih tanpa minum dan makan nih. Nah, kalau boleh tahu kenapa lu bisa tersesat nih? Atau mungkin ada sesuatu yang menurut lu ngeganjal nih di pikiran lu dan teman-teman lu nih? Ada sih, Bang. Oke. Ada. Ya, lebih tepatnya sih ke perilaku sama omongan-omongan gua sama teman-teman gua yang nggak pantas diceritain di atas dan nggak pantas dilakuin di atas gunung. Oke, berarti lu termasuk salah satu orang yang mendapatkan karma instan ya? Ya, betul sekali. Lu melakukan sesuatu dan lu menerima juga resikonya. Hari itu juga kita alamin, hari itu juga kita dibales gitu loh. Tuh, gokil banget sih nih. Nah, mau tahu ceritanya seperti apa? Pastinya gokil banget nih. Tetap lu pantengin terus besok pagi nih. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya nih. Agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram besok pagi yang ada di sini nih. Dan jangan lupa di follow Instagramnya besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nah, gua di sini bakal nyeritain tentang perjalanan gua dari rumah ke Gunung Puncak Arjuna itu sampai turun lagi lah. Yang pasti gua nemuin peristiwa-peristiwa yang nggak diduga-duga gitu loh. Karena sebenarnya ya emang kesalahan gua juga gitu. Tapi sebelum itu ya gua bakal nyeritain tentang perjalanan gua itu dari bawah sampai puncaknya dan sampai turun lagi. Di situ gue punya rencana sama teman-teman gue lintas karena gue waktu itu Piat Tretes. Oke. Ngelewatin Piat Tretes, dan pengalaman gue di situ yang paling berkesan menurut gue, kan makanya gue berani buat nyeritain ini. Gitu.
Dan bukan buat menakuti teman-teman semua ya. Bukan. Jadi kita ambil pelajaran dari cerita lu Iya, yang bakalan lu bawain kali ini ya, Bang Fajar. Ya? Iya. Nah, dan juga apa sih namanya, waktu itu gue dari Parung Panjang di 2017 mendaki ke Gunung Arjuna di tahun 2017. Nah, waktu gue di Parung Panjang gue belum ketemu teman-teman gue kan ya, masih di masing-masing rumah lah. Nah, dari rumah naik motor sendiri, habis itu gue izin sama orang tua gue, pamit lah segala macem. Nah, habis itu gue berangkat lah sendiri sambil kontek-kontekan sama temen gue yang udah mau pada berangkat ke Surabaya itu, karena kita bakal ketemuan di stasiun Pasar Senen. Waktu itu gue 9 orang teman-teman gue, yang kalau gue bisa sebutin itu namanya, kalau nggak salah Habibi, Umam, Dean, terus waktu itu ada satu temennya teman gue itu gue lupa namanya siapa, yang pasti dia waktu itu ikut lah, tapi gue lupa namanya siapa. Pokoknya total perjalanan itu lu 9 orang ya? Termasuk lu nih? Termasuk gue. Nah, nyampe lah gue di stasiun Pasar Senen, gue cek kelengkapan sama teman-teman gue. Habis itu ya gue waktu itu di situ ada rangernya Umam yang ngerencanain kita semua buat berangkat ke sana. Teman gue dari Parung Panjang itu, walaupun dari Parung Panjang dia nggak berangkat bareng sama gue, namanya Romi, tapi dia berangkat waktu itu duluan. Jadi ketemuannya waktu itu di Pasar Senen. Habis itu nyampe di stasiun Pasar Senen, gue cek kelengkapan, berangkatlah gue naik kereta, ya happy lah kita. Nah, Jayabaya keretanya bukan? Oh ya, waktu itu Jayabaya ya. Dan masih inget gue ongkosnya waktu itu 90.000. Kalau sekarang tahu? Terakhir itu di tahun 2020 ya. Iya. 115. Nggak tahu kalau sekarang, belum ngecek lagi. Belum ngecek lagi ya. Jadi emang setiap tahun naik kali ya. Nah, lanjut ke cerita gue, udah nyampe ke sana, udah nyampe ke stasiun Pasar Turi. Habis itu gue naik bis waktu itu udah nyampe Tretes, base camp Tretes. Nyampe base camp Tretes. Nah, di base camp Tretes kita daftar lah segala macam, ngurusin apa sih namanya? Simaksi. Ngurusin simaksi. Habis itu gua ngobrol sama teman-teman gua lagi, apa yang kurang, apa yang belum kita bawa, kita beli di situ semuanya. Tapi alhamdulillahnya waktu itu cuma logistik doang sih. Logistik gua kekurangan waktu itu mie karena kita mie cuma bawa sedikit sama air aqua. Nah, udah simaksi udah beres, semuanya bayar, semuanya. Waktu itu gue lupa berapa harga simaksinya, yang pasti murah waktu itu. Karena gue pun jujur, gue waktu itu cuma bawa duit 500.000. 500.000, lu bayangin gue dengan nekatnya, karena emang kita tuh waktu itu wah best friend banget dah. Kalau masalah duit gak dipikirin, gampang. Yang penting jalan dulu ya. Iya, yang penting jalan dulu. Untuk kedepannya belakangan aja. Belakangan gua, karena prinsip gua nih di dalam naik gunung, jujur gua nggak tahu ya kalian setuju apa enggak gitu kan. Gua sih pikirnya ya kali temen nggak bawa duit lebih gitu. Gitu loh. Iya. Ya, gua selalu kalau bawa apa sih duit pas naik gunung nggak pernah lewat dari 1 juta sih, selalu ratusan, karena gue orangnya selalu maksain gitu loh. Adapun kalau udah di sana kita gimana entar. Ada handphone dijual. Iya, apa aja deh. Iya. Nah, lanjut gue pas abis simaksi, gue jalan waktu itu ke pet bocor, pos pet bocor gua. Nah, kalau boleh tahu kan lu mulai registrasi nih di base camp itu. Nah, itu waktunya masih ingat nggak? Kira-kira sore kah atau siang gitu? Iya, waktu itu gua sore hari. Berarti lu mulai nge-trek malam nih? Mulai nge-trek malam gua, sore hari itu. Gue jalan sampai ke pet bocor, karena kita udah pede lah, logistik udah ada, air juga udah masih penuh gitu lah. Berangkatlah 9 orang waktu itu. 9 orang nyampe pet bocor. Kita happy, masih santai lah, masih belum ada kejadian apa-apa sih, masih belum ada, karena kita ngerasanya kita tuh kesini niatnya baik gitu loh.
ya kali kita nggak diperlakuin nggak baik. Tapi di tengah perjalanan waktu itu gue ngecamp dari Pet Bogor ini ya, ngecamp di namanya apa sih, pos yang ada pondokan pondokan yang ada petilasan gitu loh, ya kan, di situ. Nah dari situ gue udah mulai ngelakuin yang enggak sih. Gue udah ngelakuin yang enggak. Gue dari permintaan maaf gue ya sampai sekarang menyesal gitu loh, dan gak mau lagi kayak gitu. Waktu itu gue ngecamp di situ dan gue diceritain kalau pondokan itu tempatnya orang dimana kalau misalkan ada yang meninggal di atas gunung pasti dibawanya ke pondokan dulu itu. Buat di ini ya, nunggu kalau misalkan evakuasinya malam atau siang ya. Itu benar. Dan gue di situ, wah beneran nih tempat, kata gue gitu kan. Ya benar katanya gitu, benar kata teman gue. Ya udah kalau kayak gitu kita ngecamp walaupun di situ ada gubuk, tapi kita tetap bikin tenda. Karena ya di satu sisi gue mikirnya kita naik gunung ya kali kita nggak buka tenda gitu loh. Oleh karena itu gue buka tenda sama teman-teman gue, bongkar pasang segala macem. Waktu itu gue foto-foto lah. Nah ada satu kejadian yang bikin fatal, yaitu gue waktu itu ngebakar sampah di atas petilasan. Gue kenapa bisa sampai ke situ gitu? Gue sampai kok bisa gue ngelakuin hal itu yang di luar nalar gitu dan ceroboh banget gitu ya. Jadi ya mohon maaf gitu sebelumnya. Gue kenapa bisa kayak gitu ya, waktu itu gue masih bocah kali ya, karena 2017 itu waktu masih umurnya ya bocil lah, bocil. Kalau kayak sekarang mah masih kayak bocil lato-lato ya. Iya. Cuma gue belum ditunjukin tuh, setelah gue bakar di atas petilasan gue belum ditunjukin hal-hal mistis yang gue alamin. Gue masih adem ayem aja, foto-foto, masih nikmatin suasana gitu loh. Nah setelah gue habis di pos itu, gue lanjut ke pos yang namanya Lembah Kijang. Lembah Kidang, iya. Lembah Kidang. Berarti malam pertama ini lu buka tenda di Kop-Kopan ini? Kop-Kopan ini, iya. Habis itu gue jalan lagi ke Lembah Kidang besoknya. Nah pada saat itu gue dari yang petilasan itu gue bakar itu, gue dari situ jam 8 pagi, rapi segala macem, jam 8 pagi. Gue masih ingat banget itu jam 8 pagi gue berangkat, gue naik dengan ya masih belum ada kejadian hal-hal aneh lah gitu, karena gue ngerasanya gue nggak ngelakuin apa-apa, padahal itu udah fatal banget ya, udah fatal banget. Habis itu pas gue udah di Lembah Kidang, ya ada satu kejadian lagi yang gue nggak pantas gue lakuin sama teman-teman gue ini loh. Itu nggak pantas banget, yaitu gue ngomongin video porno. Ngomong-ngomong agak-agak kasar ya, toksik gitu ya, toksik tentang gitulah. Jadi ya gimana sih kita nyeritain video porno itu, jadi yang nggak pantas diucapin gue ucapin waktu itu di daerah Lembah Kidang. Mau ke hutan Lali ya, Alas Lali Jiwo. Alas Lali Jiwo, itu di situ. Jadi gue di situ masih cerita video porno, dan gue sama teman-teman gue udah ngomongin itu. Kenapa bisa ngomongin itu gitu kan, maksud gue wah itu masih bocil banget itu. Udah habis itu gue lanjut lagi perjalanan. Nah di sini udah mulai nimbulin keanehan nih, keanehan misteri yang di luar nalar sih menurut gua. Nah jadi pas gua udah nyampe puncak, ya kan, gua udah nyampe puncak dari Lembah Kidang itu, gua singkat aja ya, karena gua emang waktu itu belum nemuin kejadian apa-apa gitu loh yang gua inget gitu. Pas gua nemuin kejadiannya yang aneh itu pas udah habis dari puncak itu bang. Itu habis dari puncak, buat teman gua nih kan 9 orang, 4 orang ini alim. 4 orang ini yang nggak ngikutin alur 5 orang ini gitu, yang termasuk gua nggak ngikutin. Berarti lu
rombongan yang kelima orang ini? Iya. Oke, iya. Dan gue leadernya. Gue ketuanya bang. Iya. Gue ketuanya yang udah ngomporin dari mulai bakar di atas petilasan, dari mulai gue ngomongin porno itu gue ngakuin. Gue yang mulai duluan gitu. Nah pada saat itu setelah gue naik di atas puncaknya, itu pas gue pengen turun kan gue lintas ya, otomatis gue pada bawa carrier semuanya ya, gue lintas. Itu udah seret banget bang. Setiap gua habis minum itu bukan malah tambah plong, tapi malah makin seret. Itu nggak tahu kenapa bang, gua dari situ ya gimana sih, seenggaknya lah ketika kita minum kita udah ngilangin kehausan kita lah ya, dehidrasi kita juga udah mulai reda lah. Tapi ini enggak, makin kita minum makin kita seret, yang akhirnya kita kehabisan air. Itu nggak tahu kenapa bang bisa kayak gitu, entah faktor cuaca kah, entah faktor, tapi faktornya cuaca, kalau ketika kita sudah minum ya kita harusnya plong dong, harusnya plong dong, harusnya biasa lagi gitu ya? Biasa lagi. Ini enggak, kita malah makin capek, kita malah makin seret, bang. Situ satu kejanggalan yang gua nggak habis pikir kenapa bisa sampai kayak gitu. Habis itu gua jalan lagi. Nah yang 4 orang ini duluan, yang alim. Oke, Yang alim. Gua yang termasuk 5 orang leha-leha, masih kayak nikmatin pemandangan, walaupun capek, walaupun seret ya. Kita bakal ya puas lah dengan keadaan awan waktu itu cerah banget pokoknya. Gua ditinggalin sama 4 orang ini dan mereka bilang mereka nunggu ya di bawah ya, maksudnya di area apa sih, pokoknya ada itu di pos bawah dari puncak Arjuna itu ke arah Tretes ya? Iya. Ke arah Purwosari. Ke arah Purwosari ya? Ke arah Purwosari. Itu ada apa gitu pokoknya, lupa saya pokoknya. Dia di situ nungguin di situ pokoknya. Kita yang 5 orang ya udah, oke kata kita. Oke. Lanjutlah gua yang duluan. Woi, udah yuk. Udah kata gua gitu kan. Ayo kita ikutin Ono. Udahlah. Ya udah, habis itu gue jalan lagi mau turun ke Purwosari. Nah, di situ ada trek 2 bang, cagak. Oke. Harusnya, Iya. harusnya. Tapi pas saat gue mau ngelewatin itu cuma 1 bang, yang gue yakinin bahwasanya ke sebelah kiri aja. Harusnya, ini pas gue udah tahu ya, pas udah tahu di bawah ngelihat map segala macam, harusnya itu kita ambil kanan. Tapi jujur bang, sejujur-jujurnya gue berani, sumpah pada saat itu gue nggak ambil kanan. Kenapa? Itu jurang bang. Setelah gue dari puncak Arjuna itu, gue mau ngambil ke kanan itu nggak mungkin, itu jurang bro. Itu jurang. Ke teman-teman gue bahwasannya ngeyakinin itu bukan jalur, itu udah pasti jurang kata gue dengan pedenya. Yang akhirnya gue ngambil kiri, ya kan? Ngambilnya gue ambil kiri. Habis gue ambil kiri, ya gue ngikutin lah terus. Itu belum, udah persediaan air udah habis bang, kalau mau tahu. Persediaan air udah habis. Habis itu ya gue udah lanjut, nemu ilalang gede lah yang kayak bukan jalur bang. Tapi dengan pedenya ya temen gue kesini, yang 4 orang ini temen gue kesini. Ya udah, habis itu teman gue yang di belakang gue ngikutin lah, gue ikut lah ya kan, dengan pedenya gitu kan ya, gue yang ngeliderin gitu kan, gue yang ngetuain ya kali gitu kan, teman-teman gue nggak ngikut. Udah ada 1 orang yang udah bilang aus, jangankan lu, gue yang dari tadi aus kata gue. Sempet cekcok bang, karena mempermasalahin jalur itu, kenapa nggak ambil kanan. Ya gue nggak tahu, orang di kiri nggak mungkin di kanan dah. Waktu itu gue sempet cekcok dengan kondisi badan semuanya belum pada minum. Persediaan waktu itu logistik pun sedikit banget lah, sedikit. Ya, gue jalanin, nemu ilalang gede sampai ada 1 botol aqua gede yang isi airnya itu lumut semua. Kita lagi pada duduk, teman gue nemuin, nih ada air lumut. Woi bagi kan, rebutan waktu itu, rebutan. Ya udah, dibagi sama 5 orang ini sedikit-sedikit, agak legaan. Karena
ya udah haus banget lah, itu udah dari si parah lah, udah nggak ada obat itu pokoknya, itu hausnya. Nah gue nggak tahu ya kenapa itu dengan pedenya ke situ, lewat situ, padahal sama sekali nggak ada jalur, tapi gue yakin ke situ. Nemuin ilalang gede, ilalang tinggi ya kan. Ada satu orang itu mirip banget, mirip manusia purba. Gue nggak tahu kenapa ya, itu karena halusinasi gue aja, karena gue belum minum, karena gue kelaparan atau segala macam, tapi itu mirip banget bang. Orang lagi bawa tombak dengan setelan kayak pakai kolor doang, kolor putih. Oke. Kolor putih. Lu tau kan pada zaman dahulu itu Biasanya kayak kayak kain di gitu ya. Kain gitu. Itu gua, "Wih, tahan," kata temen gua. "Tahan dulu." Wah, anjing ini apaan, kata gua. Dia takut, gua takut, Bang. Jadi kayak sama-sama ngeliatin gitu loh. Tapi yang akhirnya dia kabur. Itu langsung gua kejar. Itu langsung nggak ada bang, ke ilalang yang tinggi itu ngelewatin itu nggak ada. Wah kata gue, itu apaan? Set, gemeter bang semua yang tadinya cuaca dingin nggak keringetan sama itu, pas nemu itu set, merinding bang. Itu apaan? Dengan postur tubuh yang nggak biasa gitu loh, bawa tombak. Wah kata gue, udah mulai nggak beres nih. Kita mau naik lagi nggak mungkin, udah jauh bang perjalanan. Itu pas pengen turun itu jam berapa ya? Jam 1, jam 2 siang itu. Jam 1, jam 2 siang. Masih cerah banget kan. Itu nemuin orang bangsa jam 4 sore. Oke. Jam 4 sore karena kita udah turun lumayan jauh. Ngelewatin ilalang itu tuh. Wah, kata gue, itu apaan? Gue pada diem semuanya. Pada ngeluh ke gue karena gue yang ngetuain bang. Jujur gue yang ngetuain. Jar, lu bener nggak sih? Jar, gimana ini? Anjing, kata gue, gimana gue pengen ngejelasinnya. Orang gue juga bingung. Iya. Bang, waktu itu astagfirullah, kata gue, kenapa bisa kayak gini? Gue pengen naik lagi, nggak mungkin bang, ini nggak mungkin buat naik lagi karena kita udah lumayan jauh dari perjalanan dari atas puncak Gunung Arjuna itu. Nah, habis gue turun itu ya udahlah, kita lanjutin aja, ayo. Dengan muka lemes semua, sampai lah waktu maghrib di situ. Waktu maghrib kita mutusin bahwasanya kita harus ngecamp di sini, mau nggak mau. Perjalanan di bawah masih panjang banget. Kita mutusin ngecamp karena ya posisi udah maghrib dan nggak mungkin buat dilanjutin karena beresiko tinggi. Maghrib bang, bayangin jam-jamnya banyak makhluk halus gitu kan. Jam-jam maghrib lu tau lah posisi di gunung. Kita semua pada ngeluh, pada nunduk, pada lesu lah. Ya udah, mau nggak mau kita ngecamp di situ. Dengan posisi kita belum minum bang, cuma minum tadi air lumut. Nah, habis itu ya kita tidur bareng-bareng, nggak ada yang ngingetin bahwa kita ini harus turun aja apa, nggak ada. Semuanya pada tidur, udah kelelahan. Nah, di situ gua berinisiatif buat naro piring bang di bawah tenda. Karena kenapa? Gue pernah baca di Google atau di mana gitu, kalau naro piring di bawah tenda itu air embun bisa gimana sih, kita nadangin air embun, ya kan? Tahu lah, nadangin air embun itu ya. Oke, ayo, kata gua naro piring di bawah tenda. Dari tas teman gue itu gua ambil piring dulu kan, gua taruh lah di bawah tenda itu piring yang dari teman gue itu. Gua taruh, habis itu kita semua udah tidur, kita lelap, kita nunggu besok gimana hasilnya. Nah, gua itu kalau lu mau tahu bang, di dalam tenda semuanya pada berpikiran mau air kan, dan semuanya juga pada mimpi bang, mimpi dianterin air, termasuk gua dianterin air sama nenek-nenek, udah tua banget. Gue dianterin air sama nenek, tapi dalam mimpi sih emang, karena sugesti kita cuma air. Sugesti gua sama temen-temen gue yang 5 orang ini cuma air.
pokoknya gua sadar diri lah ketika gua udah di bawah. Nanti kalau nemuin air pokoknya nggak mau hamur-hamur deh, pokoknya gua harus manfaatin itu air karena gua tahu bagaimana rasanya dehidrasi itu parah banget. Gua gimana ya, posisi aus gitu, gue digampar waktu itu pas gue ngigo, gue pengen dikasih sama air. Temen gue ada yang bangun ngeliatin gue gerak-gerik dengan aneh gitu kan, gue nadangin air begini, digampar sama temen gue. Digampar karena waktu itu temen gue kebangun gara-gara perilaku gue yang aneh itu. Jepret, Jar lu kenapa? Astagfirullah. Gue kenapa emang? Lu tadi ngigo lu ya? Lu kenapa bangunin gue? Gue pengen dikasih air, kata gue. Sama siapa? Nenek katanya. Serius lu? Iya, tadi gue pengen dikasih air. Wah, gak beres nih. Gak beres bang, gak beres. Dan gue di situ merenung, ini kesalahan gue apa? Dan gue langsung mikir kesalahan gue yang sebelum-sebelumnya itu loh, yang gue bakar di atas petilasan, yang gue ngomongin porno, itu udah nggak wah iya bener kata gue, ini emang ada kesalahan ini di diri gue sama teman-teman gue, karena emang real di situ 5 orang yang bader ini loh, yang bader nyasar, tapi 4 orang yang alim, dia sampai ke sana lah pokoknya Purwosari itu. Oh, sampai ke base camp? Sampai dia. Wah, kata gua. Nah, itu balik lagi ke yang tenda itu ya, pagi-pagi tuh. Tiba-tiba gue pengen kencing bang waktu itu. Subuh. Jam 5 subuh. Tiba-tiba gue pengen kencing. Nggak tahu kenapa gue pengen kencing. Gue keluar lah. Nah, di sini ada kejadian lucu juga ini. Ini ada yang lucu nih bang. Gue keluar ya, kencing ya. Abis itu kencing samping tenda bang, kebeneran. Dan lu inget kan yang piring gua taruh di bawah tenda itu? Iya. Iya kan? Iya. Gua kencing di samping tenda bang. Kata gua kencing di samping tenda. Tapi gua nggak sadar. Gua nggak sadar ya, lupa kali ya, di bawah tenda ada piring ya, dengan pedenya. Kata gua. Masuk lagi, tidur lagi. Pagi-pagi gua bangun paling siang bang, paling siang waktu itu, karena gua kebangun terus tidurnya gitu, kebangun terus, jadi gue kurang lelap lah gitu, nggak kayak teman-teman gue yang udah pada lelap. Gue paling siang kan bangun. Nggak lama si teman gue ngomong lah, gue masih ingat banget namanya Habibi nih Habibi ini. Woi Jar, bener Jar katanya, apa piring di bawah tenda nadangin air embun itu bener ada airnya. Lah serius lu? Iya. Itu tapi gua aneh Jar. Lah aneh kenapa? Kok kayak ada asin-asinnya gitu. Wah kata gua. Wah lu tahu di situ gua langsung mikir apa? Itu air kencing gua, kata gua. Wah di situ langsung muntah bang, si Habibi itu yang minum air kencing gua. Kata gua, wah berkah kata gua, berkah. Tapi dia beruntung, dia udah minum. Kalau kita kan masih pada seret gitu. Nah di situ pada cerita lah semuanya. Ternyata bukan gua doang bang yang mimpi bahwasanya dianterin air sama nenek-nenek. Itu sampai temen gua dianterin sama biduan dangdut bang. Oke. Biduan dangdut katanya seksi banget itu, dia nganterin air. Wah anjing lu dari semalam porno, lu tahu nggak kita nyasar ini gara-gara apa, kata gua. Gara-gara apa? Gue sadarin lah di situ. Kita ngerembukin sebentar. Kita semua ini ada kesalah tingkahan di atas Gunung Basemaran. Gue ingetin tetap. Kita udah bakar petilasan. Kita udah ngomongin yang enggak di atas. Dan mereka pada merenung. Jadi makanya buat temen-temen hati-hatilah gitu ketika dalam berucap ya. Dalam berucap. Ketika kalian berucap itu harus jaga gitu loh. Jangan asal omong dan jangan asal cerita yang nggak pantas diceritain lah, karena kita posisi lagi di negeri orang, lagi di atas gunung yang jauh dari masyarakat gitu loh. Kita lagi bertamu lah gitu, lagi bertamu gitu kan. Kita harus jaga-jaga omongan juga. Nah di situ pengalaman gua
Dan yang bisa gue ambil pelajarannya yaitu ya jangan sembarangan berucap, jangan sembarangan ngeluarin omongan yang enggak. Nah ya teman-teman gue pada sadar gini aja pada nunduk. Ada satu teman gue yang tiba-tiba kejang-kejang bang, ternyata dia punya penyakit paru-paru. Itu temennya teman gue. Oke, iya. Maksud gue, kirain gue kan alim ya, itu temennya temen, ternyata dia ngikut bang, dia salah satu orang yang ngikutin perilaku, karena yang gue rasa cepet akrab gitu, akrab. Dia salah satu orang yang cepet akrab. Dia tiba-tiba kejang-kejang bang, punya penyakit paru-paru. Wah, gue panik, sepanik-paniknya itu harus gimana nggak tahu bang. Gue bilang sama teman-teman gue, ini gimana? Kejang-kejang bang. Oke. Bang. Kata gue, lu kenapa? Lu kenapa? Woi. Oh, gue inget sekarang namanya Dimas. Namanya Dimas. Iya. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Namanya Dimas, itu gue inget banget. Dan Dimas itu tiba-tiba kejang-kejang sambil megangin jantung ini. Wih, lu kenapa? Wih, lu kenapa? Semuanya panik, semuanya ngumpul. Astagfirullah, pada muji semua, yang doa, yang pada bisa diucap doa itu pada dibaca deh semua. Sampai gue baca Yasin gitu, setengahnya, walaupun setengahnya gitu. Tapi gue bacain pokoknya, lu kenapa? Alhamdulillahnya sadar lagi bang. Langsung dia gini, napas panjang, tarik napas, kata gue, tarik. Buang, kata gue, udah sadar semuanya, sadar dia tuh. Wah, alhamdulillah, lega lagi semuanya. Wah, lu kenapa? Kata gue. Ya, ternyata dia baru cerita di situ, gue punya penyakit paru-paru katanya. Wah, lu kenapa nggak bilang dari kemarin, nggak bilang dari semalam gitu kan? Kalau misalkan bilang kan kita bisa apa sih namanya, dari mulai ngerokok deket dia, ya kan? Nyiapin oksigen ini juga. Oksigen. Iya. Itu panik, sepanik-paniknya bang. Ya kita mau minta tolong ke siapa bang? Kalau bukan nama kita lagi. Tapi waktu itu ya berhubung kita cuma bisa baca doa sama bisa megang dadanya dia digini-gini, gimana sih kayak pertolongan pertama. Itu yang cuma bisa gua sama teman-teman gua lakuin. Habis itu ya udah, dia sadar, dia cerita bahwasanya dia punya penyakit paru-paru. Udah, habis itu kita bongkar tenda lah di jam 8 pagi itu. Tapi tetap teman gua si Habibi nggak nerima minum air kencing gua. Iya. Dia masih gerutu aja tuh. Iya, masih gerutu aja. Anjar, pop, begini deh pokoknya. Wah, kata gua, ya gimana lagi, Bi? Lu lagi nggak tanya-tanya, kata gua. Bukannya tanya dulu ini air apaan, ya kan kirain gua air embun. Iya sih benar, tapi udahlah. Enak lu mau udah minum, tetap gua gituin. Nah, pas turun udah kita bongkar tenda, walaupun kita nggak minum ya, Bang. Itu nelan ludah aja terus, nelan ludah lah. Okay. Oh iya, gue inget pas waktu turun itu gue sempet ngejilatin air-air yang di ilalang. Iya, itu salah satu pelajaran juga itu. Kalau misalkan air embun itu ya, kalau di ilalang kayak gitu ada kan tetesan-tetesan kan. Ya, itu bisa kok kita minum, itu nggak apa-apa. Jadi nggak ada berbahaya. Cuma kalian jangan sampai terlalu over gitu loh, sampai ngejilatin sampai dimakan si daunnya, jangan, itu malah bahaya yang ada. Kalau bisa ya lu ambil tetesan-tetesannya aja gitu. Yang penting lidahnya basah ya. Ya, itu yang penting lidahnya basah. Ya udah, turunlah habis itu. Dan ada satu kejadian aneh lagi menurut gua ya, sama temen-temen gua. Kita nyampe perkampungan, Bang. Itu sepi banget, Bang, perkampungan. Itu sepi banget itu perkampungan. Dari pas kita ngelihat sebelum perkampungan ada persawahan gitu loh, persawahan. Apa sih ini perkebunan warga kayak bawang, kol gitu. Itu pas gua ngelihat, Bang. Itu mukanya pucat banget, asem. Pakai topi. Anjing, gua merinding kan. Sorry. Wah, itu parah banget itu. Itu pucat banget, Bang. Kita ngeliatin dia, Pak. Dia diam ngeliatin gini. Wah, Bang, ini gak beres nih. Lari, Bang, sekejar-kejarnya lari. Wah, lari pokoknya, lari lah, kencang banget itu. Karena kirain kita udah sampai ke perkampungan, ke perkebunan warga. Ternyata di situ kita masih
ditunjukin gitu loh, kita masih ditembongin gitu. Ya gua sih berpikirnya positif, mungkin ya warga gitu, tapi ya apa kalian bisa nilai gitu kan, kalau warga ketika kita sapa atau kita ini ya ngangguk kayak atau apa kayak gitu ya, Kalau nggak mau senyum minimal ya. gitu. Tapi ini enggak bang, dengan tatapan tajamnya, dengan tatapan kosongnya, muka pucet, dia pakai tudung, tau kan tukang-tukang gitu, tukang perkebunan gitu, tudung ngeliatnya gini. Bang, itu gua tatapannya masih inget banget. Lari bang, gua lari, udah ngejauh dari dia, udahlah. Habis itu kita nemuin satu perkampungan, habis perkebunan nemuin satu perkampungan. Nah, di perkampungan itu kita nemu satu warung yang menurut gua sih dia sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia bang, nggak bisa. Gua pengen beli sabun atau pengen beli sampo waktu itu, gua keinget banget pengen beli air atau semacamnya, kita pakai bahasa isyarat bang. Oke, kayak nunjuk gitu. Kayak nunjuk. Ya gimana lagi, orang nggak ada yang bisa Jawa kan di rombongan nyasar ini ya kan, nggak ada yang bisa bahasa Jawa, ya kita pakai bahasa isyarat lah. Habis itu gue cuma nunjuk air, sabun sama sampo. Kenapa? Ya pokoknya udah minum, habis itu minum kita mandi, habis itu udah. Tapi di luar ekspektasi gue, ternyata itu warung kayaknya ada yang nggak beres deh. Kenapa gue bisa bilang nggak beres? Karena diem aja bang, diem. Tapi penduduk sekitar banyak? Nggak ada. Cuma ada satu warung gubuk gitu loh. Warung gubuk. Ya kita intinya pengen beli air lah. Habis itu ya minum, udah ngelanjutin perjalanan lagi. Tapi ya gue udah habis beli minum itu, ya gue jalan lagi kan ya, bagi-bagi air. Airnya benar. Tapi gue nggak tahu kenapa perasaan gue di situ beda aja gitu bang. Perasaan gue kenapa bisa beda? Oh ya, warga nggak ada, tapi ada warung gitu. Ada warung gubuk gitu bang. Dan habis hutan, itu masih dalam hutan mungkin ya? Iya, habis perkebunan lah pokoknya. Tapi kanan kiri hutan lah. Kita nggak mikirin dia apa-apa, yang penting ada warung dulu aja. Iya. Itu bang. Yang penting gue beli minum aja dulu. Yang penting beli minum aja gitu. Udah beli minum aqua gede, gue masih ingat banget aqua gede waktu itu. Udah ya, lega banget bang, itu lega banget setelah beberapa jam nggak minum gitu kan. Udah lega banget. Habis itu gue lanjutin perjalanan lagi. Gue sadar-sadarnya pas beberapa meter setelah beli di warung itu bener gak sih warungnya? Ya kata gue sih bener, karena dia jual air, tadi kan jual sampo, jual sabun gitu kan. Cuma yang gue bingungin kenapa diem aja, kenapa nggak ngomong sama sekali. Dan gue ajak bahasa Indonesia pun dia kayak malah gimana ya, kayak malah nawarin gue makan atau apa. Kita nggak ambil karena kita waktu itu pengen minum aja pokoknya. Gue nggak beres ini, udah cabut aja lah, kita nggak beres ini. Soalnya di situ warung satu doang bang, bener-bener nggak ada lagi kanan kiri. Nah, gue jalan, alhamdulillah bang, itu nemu lah perkampungan. Dan sebelum perkampungan itu ada tim SAR yang datang buat nolongin kita, karena dia bilangnya dari teman kita yang 4 orang ini yang nggak nyasar, katanya ada temen 5 orang yang nggak turun kemana katanya. Dia udah ngelapor duluan lah, Habis itu ya udah dia jemput lah tim SAR itu. Berpelukan gua sama tim SAR, bang, makasih banget ya Allah, dan kita masih dikasih keselamatan lah gitu segala macam. Tapi ya di sisi lain juga gua sama teman-teman gua sadar diri, karena ini pelajaran buat kita, biar kayak misalkan jangan sampai kayak gitu lagi gitu di atas gunung. Jangan sampai kita ngelakuin hal yang nggak senonoh lah gitu, hal yang nggak pantas buat kita lakuin. Ya udah, kata temen gue, ya udah lah, pokoknya ini dijadiin pelajaran aja. Gua di sini yang ngeliderin kalian buat sampai nyasar kayak gitu, gue minta maaf sebelumnya. Tapi itu sueknya tim SAR ngajak balik lagi bang,
ngajak balik lagi buat minta foto buat apa, katanya dokumentasi bahwasanya tim SAR yang udah nemuin kita. Tapi jujur dari situ gua agak kecewa gitu, karena kenapa ya, bukan mereka yang nemuin kita berusaha sendiri gitu loh. Kita berusaha sendiri. Cuma makasih juga lah udah nemuin kita, karena kalau misalkan masih tetap jalan kita udah capek banget itu. Udah capek. Nah kan banget. tadi sempat ditarik sama tim SAR nih buat balik lagi, itu balik mana tuh, Jar? Itu balik lagi ke pokoknya jalan bebatuan sih, Oh, buat di dokumentasi aja gitu. doang sih. Gua sampai meluk tim SAR itu, jadi seolah-olah gua lagi digendong sama mereka. Oke. Itu. Nah, gua nanya lah langsung, gua tanya lah, "Woi, temen gua nangis, Bang." Temen gua nangis waktu itu. Nangis sekejar-kejarnya lah sampai udah diselamatin sama tim SAR itu. Jadi makanya gua berterima kasih gitu sama yang di atas, udah masih nolong gua, masih dikasih keselamatan gitu loh. Udah habis itu gua ke Purwosari lah, udah dari tim SAR ini dibawa tim SAR ini ke Purwosari. Tapi jaraknya dari situ jauh? Jauh, Bang, jauh. Oke. Jauh, berapa jam itu gua lupa. Jam-jaman itu dari situ, dari tempat yang gua nyasar itu ke Purwosari itu jauh lumayan. Gua nggak tahu deh kalau misalkan itu perkampungan apa-apanya, yang pasti gua lupa nanya juga. Terus tim SAR juga kayak ngajak buru-buru gitu, Bang. Tim SAR kayak ngajak buru-buru gitu di perkampungan itu, ayo buruan, ayo. Wah, kata gua apa? Tapi berarti kan lu ditemuin sama tim SAR di perkampungannya. Tapi lu ngeliat sekitar itunya rame nggak? Ada warga? Nggak ada. Kosong. Kayak ngambang gitu loh. Oke. Waktu kita ngambang kayak gimana, Jar? Rumah ada, jemuran ada, Iya. tapi orang nggak ada yang keluar. Oke. Dan itu mungkin banyak ya rumahnya, banyak? Iya, banyak. Itu menurut lu desa lah itu? Itu desa tuh? Desa lah, itu desa. Cuma nggak ada orang? Nggak ada orang, Bang. Gua lihat kan, ya makanya gua nggak banyak cincong, gua nggak banyak nanya ke tim SAR itu. Tim SAR pun langsung ngajak gua balik, ayo. Cepet-cepet gitu ya? Cepet-cepet, Bang. Gua nggak diceritain itu kenapa-kenapanya gitu kan. Cuma, gua yakin itu perkampungan, tapi kayak hampa gitu loh, hampa, bener. Makanya gua, wah, banyak lah sebenarnya kejadian yang di situ yang gua alamin. Dan yang paling akhir itu, yang itu desa itu, entah itu desa apa, entah itu warung apa, perkebunan pun itu apaan gua nggak tahu ya. Maksudnya si tukangnya itu sampai ngeliatin gua kayak gitu. Sampai kayak sini gitu ya? Iya, sampai kayak sini gitu. Berarti kan pas turun ini lu nemuin orang cuma 2 orang? Cuma 2 orang. Petani sama yang jaga warung? Wah. Nah, kalau boleh gua kulik lagi nih, yang menjaga warung ini ibu-ibu apa bapak-bapak? Nenek-nenek. Sama nggak sama yang di mimpi lu? Ingat nggak lu? Wah, kalau misalkan stelanya sih sama, stelanya. Oke. Stelanya. Jadi nenek-nenek gimana sih, seudeng, sedaster gitu, sambil bongkok gitu. Oke. Dan itu sama kayak yang di penjaga warung juga? Itu pertanda apa, kata gua gitu kan. Gua nggak banyak pikir sih, yang penting gua udah diselamatin sampai bawah, itu udah bersyukur banget. Gua udah nggak banyak cincong gitu. Dan tim SAR pun nggak ngasih tahu gua apa-apa tentang perkampungan itu. Makanya intinya gua nggak mau cerita atau berperilaku yang aneh-aneh lagi ketika naik gunung. Oke. Dan itu menjadikan pelajaran buat sekarang ya? Wah, itu nggak mau, Bang. Pengalaman berharga banget. Pengalaman berharga banget itu, sumpah. Makanya buat teman-teman sekalian, janganlah kalian berperilaku yang enggak. Iya, apalagi kalau ngomong-ngomong, karena emang kita suka bercanda di gunung, cuma jangan sampai kelewat batas gitu bercandaannya. Itu apalagi omongan kan. Laki-laki tahu kalau omongannya udah udah iya, benar. Tentang selangkangan ya salah satunya. Iya, tentang selangkangan gitu. Iya. Makanya gue sempet nyesel itu. Dan teman gue, lu kenapa bisa sampai nyasar kayak gitu? Gue jelasin lah di situ. Jurang, gue sampai sumpah-sumpahan, sumpah demi Allah, kata itu jurang yang sebelah kanan. Itu kanan jalur, Jar. Pala kau, kata gue. Wih. Berarti ini pas udah sampai base camp Purwosari ya? Udah gue ceritain semuanya, dan dia
aneh juga, ya kenapa bisa sampai kayak gitu ya. Berarti teman lu yang 4 orang alim ini jalan ke kanan. Heeh. Dia dengan santainya jalan ke kanan, tapi kalau kita yang berlima ini nggak ditembongin itu jalan ke kanan, tapi yang ada jurang bebatuan. Oh, berarti itu jalan langsung ke kiri gitu, Jar? Heeh. Terus di sebelah kanan itu jurang. Wah, itu Bang nggak bisa di luar dugaan gua lah sampai kayak gitu, karena gua kirain aman-aman aja kayak gitu. Ternyata ada dampak atau resiko yang berakibat fatal gitu, Bang. Jadi Nah, selain itu kejadian apa lagi di jalan dialami sama teman-teman lu nih? kalau buat yang teman-teman gua sih mereka nggak cerita apa-apa lagi sih. Mereka nggak cerita yang aneh-aneh lagi. Cuma yang pasti yang cerita gua itu yang gua alamin di situ, ya itu petani yang jaga warung dan perkampungan itu yang menurut gua janggal gitu loh. Janggal yang kayaknya nggak kayak gini. Petani nggak kayak gini, penjaga warung nggak kayak gini, perkampungan nggak kayak gini juga. Wah. Ya minimal ada anak-anak kecil yang pada main atau lah gitu ya. Itu kosong bener-bener. Tapi jemuran kayak hewan-hewan ternak itu banyak ya? Banyak. Itu enggak. Makanya gua sampai sekarang itu yang paling gua berkesan banget itu. Itu pendakian di Gunung Arjuno ya? Arjuno itu. Di tahun 2017 Dan tuh. disasarin, bener-bener disasarin, Bang. Jadi kayak lu tuh harus nyasar gitu loh. Oke, iya. Karena kan semua kejadian yang lu alami ini pasti ada sebabnya ya. Pasti Dan ada sebabnya ya karena terlalu banyak bicara atau terlalu frontal kali channel lu ya. Iya bener juga, benar-benar. Iya. Itu habis itu gua udah lah balik ke rumah segala macem, bersih-bersih gitu. Terus gue cerita lagi ke temen yang 4 orang itu, dan si ranger gue ini Humam namanya gitu kan. Ranger gue ini ya ngomel-ngomelin gue lah, tapi sebelumnya gue pelukan, gue kangen-kangenan, anjing lu bangke lu ninggalin gue, tapi gue disalahin lagi. Emang di sini siapa yang nuntun ke-4 orang ini ya? Gue diem aja belum gue kasih tahu yang nuntun kalian buat ke jalan sebelah kiri itu siapa. Ya pada nunjuk gue. Pada nunjuk gue, kata gue, iya mam, gue, kata gue. Astagfirullah, Jar, lu kenapa bisa yakin? Ya gimana, orang kanan jurang, kata gue gitu kan. Ya gue sampai diomel-omelin habis-habisan, gue disalah-salahin gitu. Gue nerima sih kesalahan itu. Karena bagaimanapun teman-teman gue yang bawa ke jalur sebelah kiri yang sampai ngecamp di atas sampai nggak minum gitu kan, itu gara-gara gue. Jadi itu aja sih yang bisa gue ceritain. Oke, dan akhirnya lu 99 ini kembali ke rumah dengan selamat semuanya, alhamdulillah. Dengan cerita yang menurut gua gokil banget sih. Iya. Masuknya salah satu perkampungan gaib ya. Itu gua nggak bisa cerita karena gua nggak dikasih tahu sama Ranger ya. Ranger. Sempet nanya juga, itu kampung apa gitu? Iya, sempet nanya. Tapi dia nggak mau ngasih tahu. Nggak mau ngasih tahu. Entah apa alasannya. Oke, makanya jadi kayak agak-agak ya aneh ya. Ranger itu minta cepet-cepet turun gitu. Iya. Cepet turun. Iya, itu. Nah, Nijar, gue mau nanya tentang perjalanan pendakian lu di Gunung Arjuno nih. Itu kan lintas ya dari Tretes turun ke Purwosari. Purwosari ya? harusnya. Nah, itu berarti total perjalanan lu ini 3 malam ya berarti? Malam pertama di Pondokan. Pondokan. Iya. Malam kedua di apa sih namanya? Nyasar. Iya. Nyasar. Enggak, malam kedua di ini apa sih? Hutan Lali. Oh iya. Hutan Lali. Hutan Lali Jiwo ya. Hutan Lali. Nah, malam ketiga di yang Nyasar. Oke, berarti total perjalanan ini 3 hari 4 malam ya? 3 hari. 3 malam 4 hari. 3 malam 4 hari. Iya. 3 malam 4 hari. 3 malam dengan cerita yang penuh mendebarkan nih menurut gue. Wah, kata di luar nalar sih, Bang. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, tadi kan lu melakukan perjalanan ini kan 9 orang ya. Dan tadi lu menceritakan temen lu ini 5 orang ini yang agak-agak sepeleng sengklek ya. Dan yang 4 orang ini agak-agak alim nih. Kenapa lu bisa berpikir kalau yang 4 orang ini alim? Ya, gua sih mikirnya kenapa bisa kayak, karena mereka aman-aman aja gitu loh. Tapi sholat tetap sholat? Enggak sih. Enggak sih. Kita bercandanya nggak terlalu kelewatan mungkin ya. Nah, ketika gua bercanda yang 5 orang ini, mereka misah. Mereka misahin diri. Yang ditemenin tuh kasar ngomongnya gitu ya kali ya. Iya. Yang 5 orang ini, yang 4 orang ini.
mereka misahin diri, entah mereka masak, entah mereka apa gitu. Tapi yang 5 orang ini tetap berkumpul kayak yang cerita yang enggak gitu. Jadi makanya gue mikirnya kenapa mereka aman-aman aja, Ya mungkin karena itu ya. mungkin karena Tapi kan lu sempat ngebakar salah satu sampah yang berada di petilasan ya. Nah sempat 4 orang ini ngelarang nggak? Ngelarang lu buat jangan bakar kayak gitu lu gini-gini atau enggak gitu? mereka sih lebih tepatnya sih nggak tahu, karena kita berlima ini udah bakar aja gitu loh. Mereka lagi sibuk dengan kesibukan mereka, nggak ngelihat kita lagi ngebakar apa gitu. Iya. Nah pas tahu emang agak diomelin. Nah berarti kan terakhir makan lu kan di Lembah Kidang ini, di Kop-Kopan ya? Kop-kopan. Bukan dong, di Pondokan. Pondokan. Ya terakhir makan ini lu kan lu di Pondokan. Nah abis itu makan di mana lagi lu? Oh, Hutan Lali, gua makan di situ. Oh lu sempat makan juga, cuma nggak minum. Nggak minum. Nah lu masak air dari mana Jar? Gua sih masak waktu itu masak yang kering-kering aja sih. Oh iya. Masak yang kering yang pakai kayak goreng-goreng nugget gitu ya, Iya, sosis gitu. Tapi lu nggak minum tapi itu. Enggak, Pak. Gua minum, tapi yang gue ceritain tadi, Oh, gue iya. cepet seret gitu loh. Gue cepet seret pas minum itu. Nggak larut kali Jar. Iya kali ya. Iya. Makanya gue, wah kenapa bisa sampai kayak gitu. Pokoknya perlakuan gue yang udah bikin gue kayak gitu. Tapi keempat orang temen lu ini tetap seret juga nggak? Apa sama kayak lu? Dia nggak nyeritain sih, cuma yang gue rasain itu. Dia nggak tahu yang ngerasain apa enggak. Cuma yang pasti gue ngerasanya kayak gitu. Kayak seret terus pas habis Sama satu minum. lagi kejadian yang konyol sih menurut gue itu. Yang Iya. temen lu minum kencing lu ya. Iya. Itu gua bisa-bisanya itu loh. Maksudnya dia nggak nanya-nanya dulu apa emang gimana sih? Dia udah kepalang aus kali ya, udah kepalang aus. Keluar tenda ngeliat air mungkin. Iya, keluar tenda ngeliat air. Wah, dengan pedenya Main embat aja. Tapi abis Jar. dia habis bilang, dia sampai bilang ke gua katanya, "Jar, emang air embun ada asin-asinnya?" Lah, kata gua. Lalu bertahu ya. Gua pengen ngasih tahu duluan tapi gua tidur ke siang sampai siang gitu kan, nggak ada yang bangunin gitu. Tapi teman-teman gua keluar mungkin karena pengen ngelihat hasil air embun itu. Mereka kira ada kali gitu kan. Ternyata air kencing gua. Ya, cuma minum sendiri doang dia tuh. Si Dimas ya, Dimas. Habibi, iya. itu kalau Dimas temen gua yang dia kena punya penyakit iya. paru-paru. Nah ini pelajaran banget sih buat teman-teman semua ya, terkhususnya ya. Kalau emang pengen naik gunung, kan biasanya ada tuh leader-leader atau ketua-ketua open trip atau teman-teman yang lain ya pengen naik gunung itu pasti ada pertanyaan, ada yang punya riwayat penyakit nggak? Iya. Mendingan jujur kalau Mendingan menurut gua. jujur. Jadi kalau kayak gitu tuh kalau kita jujur misalkan kita punya riwayat asma, nah jadi bakal di backup nanti. Iya, P3K betul. kita dikompletin lagi. Iya, betul itu. Bener kan kayak Jadi gitu ya. jadi jangan terlalu digedein gengsinya. Nah, iya mending benar. jujur, mending terbuka gitu punya penyakit apa karena semua pendaki gunung gue yakin itu friendly banget dan solidaritasnya kuat banget. Jadi jangan terlalu mikirin gengsi lah dan jangan terlalu mikirin ego kalian sendiri. Iya gitu benar, loh. benar. Kita kan nggak tahu di gunung nanti kalau dia sakit apa, ya, kalau sakit jantung kita bawa obat apaan? Iya. Paling kita bawa obat Paramek sama Diapet. tolak angin gitu. Iya, makanya. Iya kan nggak mungkin kalau jantungan makan diapet kan nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Iya pasti bakalan disiapin lagi lah obat-obatannya Itu gitu emang kan. mau P3K kita kurang sih karena Paling ya kita tolak angin. kita nggak tahu ada yang punya penyakit riwayatnya Iya. kayak gitu asma paru-paru. Nah sama kan di malam itu kan berarti lu bermalam di alas malam lali jiwa ya? Iya. Iya, itu kan sempat dimimpiin juga tuh sama nenek itu. Di yang nyasar kalau yang dimimpi. Oh iya, pas turun ya. Dia nyasar itu kan lu sempat dimimpiin tuh ya. Iya, Lu sama teman-teman lu juga termasuk semuanya dimimpiin Semuanya sama nenek-nenek. dimimpiin, iya. Cuma ada salah satu teman lu yang aneh nih. Iya. Malah ngomong katanya dimimpiin biduan. Iya, itu biduan. Dia bilangnya apa coba? Gua sebelum naik ke sini katanya nonton dangdut. Oke, iya. Nonton dangdut sebelum naik ke Arjuna itu ya. Kata gue bisa-bisanya lu dianterin sama biduan air. Tapi ya tetap di situ diantarnya air gitu, air. Ya semuanya sugesti air tapi cuma dia yang aneh ya. aneh. Yang dibawain agak muda gadisnya. Iya, biduan. Cuma lu berempat ini nenek-nenek. Nenek-nenek. Nah, kalau dikalkulasin atau disinkronkan sama nenek penjual warung yang ada di gubuk gitu nih. Iya. Nyambung aja. Kalau menurut lu? Nyambung sih kalau kata gua.
nyambung, entah itu nenek-nenek yang nolongin kali ya. Ya kan? Gue nggak tahu, mungkin kan semua hal kejelekan atau hal keburukan pasti ada hal baiknya gitu ya. Mungkin apalagi kan lu kayak udah ini banget loh. Udah pasrah gitu, udah doa gitu kan. bener Iya, banget kan? itu udah pasrah, gue udah nggak ada yang bisa nolong lagi gitu kata gue. Mungkin itu salah satu nenek penyelamat keseretan gue gitu loh. Iya. Kalau nggak ada dia gue udah semuanya gitu, bukan gue doang ya udah balik ngesot kali, soalnya udah nggak kuat banget nggak minum itu beberapa jam, udah dehidrasi parah itu. Tapi lu kan sempat ditawarin buat beli makan dulu gitu mungkin ya? Iya. Dikasih tawarin makanan gitu? Iya. Dikasih, cuma kita nggak makan karena udah ngerasa aneh aja, beda gitu. Bukan nolak rezeki atau apa ya. Tapi tetap lu bayar tuh Aqua? Iya. Itu air Aqua mereknya? Aqua. Oke. Aqua gede gitu. Merek Aqua gede gue bayar, ya udah gue jalan lagi lah. Kita nggak sempat diem di itu karena hawanya sih beda. Aneh gitu ya berarti. Nah nggak beberapa lama setelah itu baru lu ditemuin sama kampung ya? Nah, menurut gue yang kalau kita berpikir secara logika ataupun realitas ya, atau real gitu, real. Kenapa di perkampungan atau desa itu nggak ada orang sama sekali? Itu keadaannya siang berarti ya, sore ya? Siang menjelang sore. Siang kan? menjelang sore. Oke. Masa lu nggak bisa ngeliat atau aktivitas penduduk sekitar gitu loh yang kayak jagain anak apa gimana gitu? Kosong Jar? Gue yakinin sih kosong itu. Karena gue ngelihat sama temen-temen gue pun nyaksiin, emang ya kayak sebuah desa yang ada penduduknya tapi itu nggak ada, hampa. Ya kata gue. Bukan desa mati kan? Kalau desa mati otomatis nggak ada yang jemur pakaian, nggak ada binatang ternak ya? Iya. Kalau ini ada, ternak ada, jemuran ada, tapi aktivitas rumah di luar nggak ada. Oke. Itu menurut lu kampung apa ya itu? Nggak tahu, udah gue juga itu. Sampai kan sempet tadi Ranger juga bilang cepet gitu. Cepet buru-buru. Mungkin Ranger tahu mungkin histori desa situ mungkin ya, kita nggak tahu ya. Makanya disuruh cepet-cepet supaya nggak lama-lama di situ nih. Kita nggak diceritain situ desa apapun, nggak dikasih tahu. Ya, dan gue nggak mau banyak tanya juga sih, karena kan itu mungkin salah satu yang nggak bisa diceritain gitu ya, privasi gitu ya udah. Gue nggak terlalu banyak nanya juga lah. Oke. Dan yang terpenting lu bisa ketemu lagi ya? sama teman-teman gue yang 4 orang ini. Dan bisa pulang ya? Dan bisa pulang, itu yang pastinya. Oke, nih thank you banget nih Bang Fajar nih. Udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Arjuna ya. Siap. Itu pada tahun 2017. 2017. Masih remaja. Masih emosi masih tinggi. Ego masih tebel banget. Iya. Dan ucapan sama sikap pun masih kayak nggak bisa jaga gitu. Iya. Tapi setelah kejadian itu lu bisa belajar dari sebuah kesalahan ya. Semua kesalahan. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke nih Jar, sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua nih. Buat pesan-pesan sih intinya kan kalau misalkan kita naik gunung itu jangan pernah kalian ninggalin apapun selain jejak. Iya, benar. Jangan pernah mengambil apapun selain foto. Jangan pernah membuang apapun selain napas gitu loh. Waktu Ya. Napas. Iya. Waktu. Nah itu aja sih. Itu aja. Dan juga attitude dan sopan santun mungkin Attitude dan sopan santun. Itu yang paling penting banget tuh. Gitu. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih. Iya. Serta safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Fajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semua, ya namanya manusia adalah tempat salah dan dosa. Ya. Gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.